Jumpa dengan saya Saya akan membahas mengenai soal PSDM tahun 2020. Mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, perhatikan di sini. Jika P sama dengan 16 dan Q sama dengan 9, maka nilai dari P pangkat 3 dikali Q pangkat 5 dikali PQ pangkat 3 dipangkatkan lagi sampai 8 adalah P. Nah, untuk menjawab soal ini, untuk kalian ingat mengenai materi X ya. Maka pertama, kita kerjakan dulu yang ada di dalam blok. Jadi kan itu P pangkat 3 I pangkat 5 dibagi PQ pangkat 3 dipangkatkan lagi 8. Nah, sesuai dengan sifatnya, maka di dalam sini kita selesaikan. Jadi P pangkat 3 dikurangi 1 pangkat dikurangi 3. Kita pangkatkan lagi 1. Kemudian kita hitung. Jadi P pangkat 3 dikurangi 1 itu kan P pangkat 3. Nah, berarti 5 dikurangi 3 jadi pangkat 4. Ya, kemudian dipangkat lagi 8. Langsung kita kalikan, jadi ini menjadi P pangkat P. Kemudian I-nya berarti pangkat 1. Untuk membuat pangkat positif berarti P-nya kita beri pangkat 1 bagi P pangkat 1. Nah, kemudian ini kan berarti menjadi dibagi akar I-nya berapa? Di situ diketahui bahwa kan kemudian kita masukkan I-nya itu 9, kemudian P-nya 16, berarti akar 16. Akar 16 berapa? 4, berarti 9 dibagi 4. Ini untuk jawaban yang pertama, berarti yaitu B. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Di sini bentuk sederhana dari perkalian 4 akar 3 dikurangi 3 akar 5 dikali akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, di sini berarti itu kan 4 akar 3 dikurangi 3 akar 5. Akar 5 ditambah 3 akar 3. Nah, kita kalikan. Ya, menggunakan perkalian. Berarti nanti 4 akar 3 kita beli. 4 akar 3 kita kalikan akar 5, kemudian ditambah 4 akar 3 dikalikan 2 akar 3 dikurangi dengan 3 akar 5, kemudian dikali akar 5 ditambah ini harusnya dikurangi, berarti dikurangi 3 akar 5 dikali 2 akar 3. Maka bisa kita hitung 4 akar 3 kali akar 5 berarti 4 akar 5 tambah 4 akar 3 dikali 2 akar 3 berarti 8 akar 3 kurangi 3 akar 5 dikurangi 6 akar 5. Jadi kita hitung yang sama. Ini ada 4 akar 15 dan 6 akar 15. Jadi ini min 2 akar 9. Kemudian yang ini 8 akar 9 kan 8 kali 9 kurangi 3 kali akar 25 itu. Berarti 2 akar 15 tambah 24 kurangi 15. Kita hitung 24 kurangi 15 itu berapa? 9 dikurangi 2 akar. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Digunakan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x dikurangi 10 dikali 2 pangkat x ditambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini kita rubah dulu bentuk eksponen ini menjadi 2 pangkat x dipangkatkan 2. Kemudian dikurangi 10 dikali 2 pangkat x ditambah 16 sama dengan
Oh, nah, kita buat pemisalan. Misal 2 pangkat X itu adalah misalkan P, sehingga persamaan yang di atasnya itu berubah menjadi apa? 2 pangkat X kita ganti P, berarti kan persamaannya berubah menjadi P kuadrat dikurangi 10P tambah 16 dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Kalau dikali 16 dijumlah 10, berarti berapa P demi P? Yaitu berapa? Min 2 dan min 8. Maka P-nya sama dengan 2, atau yang di kanan P-nya sama dengan 8. Nah, kita punya di sini bahwa 2 pangkat X itu sama dengan P. Nah, kita kembalikan lagi supaya ketemu hitungannya, kan yang dimaksud adalah hasilnya kan. Ini yang ditanyakan adalah hasilnya itu berapa. Berarti kita kembalikan P-nya itu 2 pangkat X sama dengan 2. Sehingga kalau 2 pangkat X sama dengan 2 ini kan pangkat 1. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. Yang pertama. Yang kedua berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, 8 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,3. Nah, di sini jawabannya berarti yang A. Oke, jelas. Kita lanjutkan lagi untuk soal keempat. Nah, ini ada logaritma ini ya. Untuk kesempatan ini tidak membahas semua soal yang ada di MTS karena ada beberapa soal. Ini hanya membahas beberapa soal saja. Yang nomor 4, nilai dari sepertiga log 125 dikurangi 2 log 4 ditambah logaritma 32. Berapakah hasilnya? Nah, kita harus ingat sifat-sifatnya ya. Ini kan berarti sepertiga log 125. Berarti kalau kita punya n log, nah, berarti kan ini menjadi log apa? Nah, kita harus tahu. Kalau itu berarti menjadi log 125 pangkat 3 dikurangi log 4 pangkat 2 tambah log 32. Nah, ini berarti kita rubah menjadi apa? Log akar 1 pangkat 3 dari 125. Kemudian dikurangi log tambah log 32. Ini berarti log 5 log 16 ditambah log 32. Kita ingat bahwa kalau penjumlahan logaritma ini kan tadi yang pertama ya, sifatnya kita ingat lagi sifatnya kalau ada A log B ditambah A log C. Nah, ini akan menjadi perkalian. Jadi A log B dikali C. Kalau pembagian atau pengurangan berarti nanti jadi pembagian. Misalkan A log B dikali A log C, berarti ini nanti menjadi A log B dibagi C. Nah, ya. Maka kita terapkan di sini. Ini kan hasilnya sudah sama ya, berarti menjadi log 5 min. Oh, ini harusnya dikali 32 dibagi 16. Nah, kita sederhanakan, berarti ini 2. Berarti berapa? Log 10. Log 10 itu berapa? Kalau di sini tidak dituliskan basisnya, itu berarti dia basisnya adalah 10. Berarti 10 log 10. Nilainya 1. Maka penyelesaian dari soal nomor 4 adalah 1. Itu. Kita lanjutkan yang nomor 5. 6 bilangan membentuk deret aritmatika. Berarti ini sudah materi barisan deret ya. 6 bilangan membentuk deret aritmatika. Jumlah 4 bilangan pertama adalah 50 dan jumlah 4 bilangan terakhir adalah 74. Maka jumlah ke-6 bilangan tersebut adalah, nah, kita uraikan dulu menjadi model matematika.
perhatikan di sini 6 bilangan membentuk deret aritmatika. Itu kan berarti nanti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U6. Ya, jumlah 4 bilangan pertama adalah 50. Jadi kan ini S4 sama dengan 50. Dan jumlah 4 bilangan terakhir, berarti kan kalau jumlah 4 bilangan pertama itu kan urutan dari U1 sampai 4. Tetapi kalau jumlah 4 bilangan terakhir berarti kita mundur dari U6, U5, U4 dan dari nah, jumlahan ini U3 ditambah U4 tambah U5 ditambah U6 itu sama dengan 74. Kemudian jumlah ke-6 bilangan tersebut, maka yang ditanyakan adalah nah, langkah yang harus ditempuh adalah menentukan A itu berapa atau suku pertamanya berapa, kemudian bidanya itu berapa. Kita cari ya. Ini kan ada persamaan kita terjemahkan masing-masing. Yang persamaan 1 itu kan berarti S4 ya. S4 itu berarti apa? 50 sama dengan, kita ingat dulu rumus dari deret aritmatika. Deret apa? S N sama dengan apa? N dibagi 2 kali 2 apa? N min 1. Nah, itu maksudnya. Maka kita bisa menerapkan untuk yang persamaan 1. 50 sama dengan 4 kali 2A ditambah N-nya berarti 4 ya, 4 min 1, 3. Jadi ini dibagi 2 kita bagi 50 yaitu 50. Sehingga persamaan pertama menjadi 25 sama dengan 2A plus 3. Kita simpan. Ya, ini kita simpan. Kita lanjut ke yang persamaan kedua. Persamaan kedua itu tidak bisa menggunakan rumus SN ya, karena itu tidak urut dari suku pertama. Maka kita buat dulu 3 ditambah 4 ditambah U5 ditambah U6 sama dengan 7. Nah, ini U3 itu kan berarti A ditambah 3. Sedangkan U4 itu A ditambah 3. Nah, U5 berarti A plus 4. Sedangkan 6 itu berarti A plus 5. 4. Nah, kita jumlah semuanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ditambah berapa? 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 5 berarti 11 sama dengan. Ini untuk persamaan kedua. Bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 ya, dari 2A ditambah 14B berarti berapa? 7B sama dengan 7 bagi 2 berarti 30. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Jadi apa kan? Nah, nanti persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi ya. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi untuk menemukan A dan B. Nah, eliminasi. Kita susun dulu. Jadi 2A ditambah 3 sama dengan 5. Yang bawah itu 2A ditambah 7 sama dengan 3. Kalau dibalik, besar yang di atas ini berarti ini adalah min 4. 37 kurangi 25 berapa? 12 minus 12 ya. Sehingga bitnya adalah 3. Nah, di sini kita ketemu bedanya adalah 3. Ya, kita bisa substitusi ke persamaan 1 atau ke persamaan. Kita substitusi ke persamaan 1 ya. Jadi 2A ditambah ini berapa ini? 3 kali 3 sama 3. Jadi 2A plus 9 25A 2A sama dengan 16. Hanya adalah 3. Oh, berarti
pertanyaannya adalah, maka kita bisa menjawab jumlah keseluruhan 6 suku pertama ya. Itu kan sudah diriliskan ya. Suku pertamanya adalah berapa? U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Tadi kan U3 sampai U6 itu kan jumlahnya adalah 74. Nah, U1 nya 8, bedanya 3, berarti 8 tambah 11 tambah 74. Ini untuk S6. Boleh menggunakan rumus, boleh juga menggunakan analisis sama. Berarti berapa ini? 8 ditambah 74 tambah 11 itu kan 95, ditambah 8 berarti 100 atau coba kalau menggunakan SNF 6 berarti kan 6 per 2 kali 2 kali ini 4 tambah 5 dikali bedanya 3, oh bedanya 3 ya, jadi 3 kali 16 tambah 5, jadi 3 kali 20 31 ya, 31. Jadi jawabnya yang 90. Jadi coba 74 ditambah 11, oh ini harusnya 85 ditambah 8 ya, 99. Berarti jawabannya ada 90. Sama ya, menggunakan rumus SN ataupun dengan analogi seperti ini juga sama. Ini adalah 9. Itu untuk pembahasan yang barisan. Kita lanjut juga. Kita lanjutkan soal nomor 6. Di sini ada soal cerita mengenai barisan dan deret aritmatika. Setiap hari Minggu, toko buku Semarang buka mulai pukul 07.30 dan istirahat pada pukul 12.00. Pengunjung toko buku Semarang datang silih berganti. Hasil pendataan tiap 15 menit, pengunjung bertambah secara konstan. Pada 15 menit pertama, sebanyak pengunjung 6 orang. Dan banyak seluruh pengunjung sampai pukul 12.00 sebanyak 567 orang. Maka banyak pengunjung sampai pukul 9 adalah. Nah, perhatikan di sini. Ini harus jeli ya, menghitung berapa kali periodenya. Di sini kan berarti dari pukul 07.30 sampai 12.00. Ini kan berarti ada berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 4 jam ya. Nah, kalau 4,5 jam itu kan berarti nanti dibagi 15 menit. Itu berarti N-nya nanti dihasilkan sebanyak 18. Ini adalah N-nya. Kemudian disitu diketahui lagi bahwa pada 15 menit pertama pengunjung itu baru 6 orang. Berarti ini bisa diidentifikasi bahwa suku pertamanya adalah 6. Kemudian banyak seluruh pengunjung sampai pukul 12. Ini berarti kan SN ya, SN itu berarti S, berarti ini kita pakainya sampai jam 12 itu berarti 18. S18 adalah 567. Maka kita bisa menemukan bedanya dulu. Kita cari bedanya dulu itu berapa, kemudian kita bisa cari jumlah pengunjung dari jam 07.30 sampai 09.00. Perhatikan ini. Kita ingat bahwa Sn itu kan N per 2 dikali 2 ditambah N minus 1 kali. Berarti kalau S18
67 sama dengan 18 bagi 2 kali 2. AA nya kan sudah diketahui 6. 2 kali 6 ditambah bedanya, beda ini berarti 18 kurang 1 17 sehingga 567 sama dengan 9 dikali 12 ditambah 17B. Kita bagi 567 dibagi 9 itu berarti berapa? 63 ya. Itu sama dengan 12 ditambah 17 sehingga nanti ini dikurangi 63 kurangi 12 itu kan 51 dengan 17B berarti bedanya adalah, nah di sini sudah diketahui bedanya 3, maka kita bisa mengetahui jumlah pengunjung dari jam 7.30 sampai 09.00. Di sini berarti ada berapa n-nya per 15 menit kan, berarti ini ada 1,5 jam. Nah dibagi per 15 menit itu ada satu, itu berarti 4, 5, 6, ada 6. Sehingga yang ditanyakan adalah jumlah pengunjung di 15 menit yang ke-6 ya, berarti S6 sama dengan 62 dikali 2 kali A nya 6 ditambah 5 kali bedanya 3 dikali 12 ditambah 15 berarti 3 dikali 27 dengan 81. Jadi pada sampai jam 9 pengunjungnya ada 81 orang ya. Itu kita lanjutkan. Pertumbuhan penduduk desa Bergaris setiap tahun mengikuti pola barisan geometri. Kita ingat barisan geometri. Pada tahun 2014 pertambahannya sebanyak 8 orang. Dan tahun 2018 sebanyak 2048 orang. Pertambahan penduduk pada tahun 2022. Nah, jadi kita ketahui pada tahun 2014 jumlah berapa ini? 8 orang. Kalau 2018 itu adalah 2048 orang. Di sini kita anggap bahwa 2014 itu adalah tahun pertama, maka ini adalah A. Kemudian 2018 berarti berapa? 14, 15, 16, 17, 18 berarti U5. Kita ingat bahwa N barisan geometri A dikali N pangkat N. Sehingga untuk yang kelima ini berarti sama dengan 2048. Nah kita substitusi di sini punya A adalah 8, berarti berapa? 2048 dibagi sama dengan 8 dikali R pangkat 4. Jadi R pangkat 4 nya berapa ini? 256. Berarti R pangkat 4 adalah 256, maka R nya berapa ini? Akar pangkat 4 dari 256 itu kan 2 pangkat 7 8 2 pangkat 8, kemudian di akar pangkat 4 berarti R nya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan kita ketemu rasionya adalah 4, sehingga untuk pertambahan penduduk pada tahun 2022 jadi di sini yang ditanyakan adalah untuk 9 itu berapa? AR pangkat 8 bahwa AR pangkat 4
itu adalah 2048, berarti akhir pangkat 4 dikali F 4 berarti 2048 dikali 4 pangkat 4. 2048 dikali 4 pangkat 4 berarti kan 256. 4 256 berarti berapa? Itu 524.288 jiwa atau orang. Berarti jawabannya yang mana ini? 524 yang C. Kita lanjut. Sebuah bola tenis dilempar ke atas dengan ketinggian mula-mula. Bola terus memantul dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya hingga berhenti. Panjang lintasan bola sebelumnya berarti ini kan misalkan tanah, ilustrasinya dari tanah. Nah, bolanya itu dilempar dari bawah dari ke atas. Nah, dia turun sampai tanah, mantul lagi. Nah, ini terus sampai dia berhenti. Terusnya sampai ketinggian. Sini ketinggiannya adalah 10 meter. Kemudian tinggi pantulan berikutnya adalah 34 kali 15/2, sehingga panjang seluruh lintasannya jadi 2 kali SA. 2 kali SA. Ingat bahwa deret iya A dibagi 1. Jadi apa? 2 kali A-nya adalah bagi 1 min 3/4. 2 dikali 4. Jadi 2 kali 40 sama dengan 8. Ya, jadi panjang keseluruhan lintasan bola tenis itu sampai berhenti adalah 8. Kita lanjut. Nah, materi berikutnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga sisi. Berarti kan soal nomor 9. Jika sin theta sama dengan 1/4 akar 6 dengan theta merupakan sekutu kuadrat, maka nilai cos theta sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini untuk sin theta-nya kan 1/4 akar 6 atau bisa dibuat akar 6/4. Nah, di sini theta merupakan sekutu kuadrat. Nah, kita harus membuat segitiga sisi. Nah, ini misalkan theta-nya adalah, kita ingat bahwa sin theta itu perbandingan apa? Sisi depan dibagi sisi miring, atau biasa kita singkat apa? Sin itu adalah demi. Sin demi depan per miring. Berarti kalau sin theta-nya akar 6/4, maka yang atas itu kan D, atau akar 6 adalah sisi depan, dan 4 itu adalah. Maka kalau segitiganya seperti ini, theta-nya di bawah, maka sisi depannya adalah ini. Ini berarti akar 6, miringnya yang 4. Maka kita akan mencari sisi yang bawah, X. Yang ditanyakan kan cos. Ingat cos kita apa? Cos itu adalah samping, berarti sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya itu adalah X, miringnya itu adalah 4, kemudian depannya adalah akar 6.
Nah, di sini baru diketahui sisi depan dan sisi miring. Maka kita butuh Pitagoras ya. Berarti X-nya itu sama dengan X kuadrat sama dengan akar, bukan akar, 4 ya. 4 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. Maka 4 kuadrat itu 16 dikurangi 6 jadi dapat 1. Maka X adalah akar 10. Sehingga cos theta bisa terjawab berapa itu? Cos sampingnya itu X dibagi miringnya jawabannya ya gitu ya. Kita lanjut soal nomor 10. Pada segitiga ABC siku-siku di C, jika AC sama dengan 3 dan BC sama dengan 2 cm, maka sin A dikali sin B. Nah, kita perlu menggambar segitiga siku-siku ABC dengan kriteria bahwa apa? Siku-sikunya di C. Nah, kita buat dulu. Ya, siku-siku di C. Nah, kita bisa buat misalkan sini. Nah, ini B, ini C. Kemudian diketahui panjang sisi AC itu 3 cm. Sedangkan panjang sisi BC itu 2 cm. Ya. Kemudian maka sin A dikali sin B. Sudah ingat ya kalau sin itu adalah ini, sedangkan cos itu sama. Nah, coba perhatikan di sini yang belum diketahui panjangnya adalah sisi AB, yaitu sisi miring. Maka kita perlu kita bulas. Berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC nya adalah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 9 ditambah 4. Jadi berapa? 13. Sehingga AB adalah akar 13. Jadi di sini akar 13. Nah, perhatikan untuk sin A kita cari dulu sin A. Sin A itu apa? Sisi depan. Nah, kalau sudutnya adalah A, maka sisi depannya adalah B. Nah, berarti ini sisi depannya adalah B, miringnya adalah A. Berarti 2 dibagi akar 13. Atau kalau kita rasionalkan menjadi 2/13 akar 13. Kemudian yang cos B, jadi sudut acuannya pindah ke B, maka sisi depan sampingnya itu ya. Kalau cos B, nah coba saya tuliskan dulu supaya jelas ya. Kalau sudut acuannya itu A, berarti 2 ini sisi depan, ini sisi samping, nah beda lagi kalau sudut acuannya adalah B. Kalau B nanti pindah ya. B berarti nanti sisi depannya yang 3 cm atau yang AC. Sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring, maka 13 sama. Maka untuk yang cos B, cos itu kan sampingnya adalah B, per miringnya adalah A. Jadi sama 2 akar 13. Berarti ini 2/13. Berarti sin A kali cos B. 2/akar 13.
Kita lanjutkan nomor 11. Seorang pengamat melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 25 derajat, seperti ilustrasi berikut ya. Ini ada sebuah pohon, sudut elevasinya 25, kemudian jarak antara pengamat dan pohon yang dilihatnya adalah 50 meter, sedangkan nilai sin 25 derajat adalah 0,423, cos 25 derajat itu sama dengan 0,906, dan tangen 25 derajat adalah 0,466. Maka tinggi pohon. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tinggi pohonnya ya, T. Maka kita akan menggunakan perbandingan apa? Perhatikan di sini. Sudut elevasinya adalah di bawah sini 25, maka tinggi pohon itu merupakan sisi depan. Kemudian 50 meter itu berarti sisi samping. Sedangkan yang ini berarti sisi kiri. Nah, perhatikan untuk mengetahui sisi depan yaitu T, tinggi pohon, itu berarti apa? Kita kan punya sisi samping, maka yang ditanyakan sisi depan, kemudian ada sudut. Nah, yang perbandingan trigonometri yang ada sisi depan dan sisi sampingnya apa? Itu adalah tangen. Itu adalah apa? Tangen tan desa atau sisi depan dibagi dengan sisi samping, sehingga nanti kita gunakan tangen 25 derajat. Di depannya adalah T, sisi sampingnya adalah 50 meter. Maka T-nya adalah 50 meter dikali tangen 25. T berarti sama dengan 50 kali tangen 25 derajat berapa? 0,466. Berarti T-nya berapa? 50 dikali 0,466, 23,3. Sehingga tinggi pohon yang diamati adalah jawabannya yang B. Kita lanjutkan nomor 12. Di sini ada persamaan ya, Rx sama dengan cos X dikurangi sin X kuadrat. Maka nilai dari R 30 derajat sama dengan, jadi di sini X-nya itu ada 30 derajat. Berarti R 30 derajat sama dengan cos 30 derajat dikurangi sin 30 derajat kuadrat. Ingat, cos nilai dari perbandingan sudut trigonometri sudut istimewa cos 30 derajat dan sin 30 derajat ya. Nanti perhatikan tabel. Cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat itu adalah tengah akar 3 dikurangi dengan sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, kita keluarkan setengah, kita faktorkan ya, akar 3, maaf ya, sesederhana itu. Oh, ini jawabannya antara A, B, C, D tidak ada yang sesuai. Ini harusnya 1/4. Ini harusnya 1 ya. Nah, jawabannya ini. Kita lanjut. Nah, ini ada soal cerita. Kita suatu gedung B yang tingginya 50 meter. Pukul 08.30 bayangan gedung B di titik P yaitu di sebelah barat bangunan dengan sudut elevasi 30, dan pada pukul 15.00 bayangan gedung B di titik Q yaitu di sebelah timur bangunan dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika titik P dan Q dan dasar gedung B terletak dalam satu garis lurus, maka jarak titik P dan titik Q adalah. Kita ilustrasikan dulu. Misalkan ini adalah gedung B. Gedung B ya. Kemudian sisi timur berarti sini ya.
bayangannya untuk P, yaitu di sebelah barat dengan sudut elevasi 30. Apa sini? Ini sudut elevasinya 30 derajat P. Sedangkan Q 45 derajat di sebelah timur dari sana. Nah, ini 45 derajat itu di P. Maka jarak titik P dan Q, nah di sini kan ada dua segitiga ya, misalkan saya di puncak gedung kasih nama A, maka akan ada dua segitiga yaitu ABP dan AB. Kita lihat dulu tinggi gedungnya berapa tadi, 50 meter. Nah kita lihat dulu untuk panjang PB ya, berarti untuk panjang PB atau BP boleh. Ini kita gunakan segitiga siku-siku apa? ABP. Nah, kita gambar ABP. Sini adalah 30 derajat, AB itu 50 meter. Nah, berarti kita menggunakan perbandingan apa? Untuk mencari PB itu kan sisi samping, AB itu depan. Nah, depan dan samping kita pakai perbandingan tangan 30 derajat. Jadi apa? Sisi AB, depannya kan AB, dibagi sampingnya adalah PB. AB itu sama dengan AB dibagi tangan 30 derajat. Sehingga hasilnya AB itu 50, tangan 30 berapa? Ingat? Nanti dilihat di tabel, tangan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 ya, berarti itu akar 3 per 3 tulisnya. Nah kita lanjut, berarti ini menjadi 50 dikali 3 per akar 3 ya, kita rasionalkan. Berarti sama dengan berapa? 150 per 3 akar 3 atau 50 akar 3. Ini untuk yang PB. Nah, kita cari yang berikutnya, yaitu adalah BG. Panjang BG itu kita gunakan segitiga ABG. Segitiga ABG kita gambar dulu. Berarti ini A, B, ini 45 derajat, ini 50. Nah, sudut Q-nya 45, kita akan mencari BG. Berarti ini sisi samping, ini sisi depan. Maka kita gunakan lagi tangan 45 derajat. Menggunakan perbandingan tangan ya. Berarti AB dibagi dengan BG. Sehingga BG peroleh AB dibagi tangan 45. AB itu 50, sedangkan tangan 45 adalah 1. Berarti 50 untuk BG. Sehingga jarak, jadi jarak PG itu sama dengan apa? PB ditambah BG. PB itu adalah 50 akar 3 ditambah BG nya 50, berarti berapa? 50 dikali akar 13. Jawabannya yang mana ini? Oh, kalau disitu langsung berarti 50 ditambah 50 akar 3 ya, C. Kita lanjutkan. Nah, soal nomor 14 ini sudah masuk ke SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini diketahui SPLTV-nya variabelnya X, Y, Z ada 3 persamaan. Nanti bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 7.
Sedangkan 2x plus 3y ditambah z sama dengan 27. Kemudian 3x min 4y tambah 2z sama dengan 8. Nah, di sini kita eliminasi dulu. Maka nilai dari 4y min 2z adalah titik-titik. Kita labeli dulu, misalkan ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya. Ini 1, 2. Maka kita pilih dulu, kita tentukan mana yang mau dieliminasi. Perhatikan untuk koefisiennya ya. Yang x itu kan 1, 2, 3. Yang y 1, 3, min 4. Yang z min 1, 1, 2. Kita bisa memilih koefisien yang kecil adalah z. Nanti langkah pertama eliminasi z. Di z misalkan dari persamaan 1 dan 2. Perhatikan x ditambah y dikurangi z sama dengan 7. Yang bawah 2 min 3 plus 3y ditambah z sama dengan 7. Nah, ini kita eliminasi. Berarti dijumlah z-nya habis. Berarti 3x ditambah 4y sama dengan 34. Kita simpan sebagai persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi lagi z. Misalkan menggunakan persamaan 1 dan 3. Menggunakan persamaan 2 dan 3 juga boleh. Kita susun dulu x ditambah y kurangi yang dikurangi z sama dengan 7. Kemudian yang persamaan 3 itu 3x min ditambah 2 ya, 2z sama dengan 8. Nah, kita samakan dulu koefisien z-nya, yang atas kita kali 2. Berarti kan nanti menjadi 2x plus 2y min 2z sama dengan 14. Yang bawah tetap sama dengan 8. Kita eliminasi habis. Berarti ini 5x dikurangi 2y sama dengan 22. Ini kita simpan sebagai persamaan kelima. Nah, kemudian dari persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasi. Eliminasi 4 dan 5. Sama 4 itu adalah plus 4y. Kemudian ini 5x min 2y. Sekarang kita pilih y. Ini eliminasi y. Berarti kita samakan koefisiennya, yang bawah kita kali 2. Berarti 3x plus 4y. Yang bawah berarti 10x min 44. Berarti 13x ini berapa? 70. Oke, berarti di sini ketemu x-nya adalah 78 dibagi 13 yaitu 6. Berarti x-nya sama dengan 6. Kita bisa substitusi ke persamaan 4 ataupun 5. Nah, misalkan kita substitusi ke persamaan 5. Berarti kan x sama dengan 6, kita substitusi ke 5x min 2y sama dengan 22. Berarti 5 dikali 6 min 22y sama dengan 22. Berarti min 2y sama dengan ini 30 ya. Berarti min 2y sama dengan min 8. Y-nya sama dengan 4. Berarti untuk z-nya bisa kita masukkan ke persamaan 1. Berarti
X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 7. Berarti ini X nya 6 ditambah Y nya 4 dikurangi Z sama dengan 7. Berarti ini 10 min 7 sama dengan Z. Otomatis Z nya adalah 3. Jadi 4Y min 2Z 2 ya, 2Z sama dengan 4 dikali 4 min 2 kali 16 min 6 10. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal terakhir nomor 15. Umur Pak Agung 28 tahun lebih tua dari umur Zaki. Umur Bu Putri 6 tahun lebih muda dari umur Pak Agung. Jika jumlah umur Pak Agung, Bu Putri dan Zaki adalah 119 tahun, maka jumlah umur Zaki dan Bu Putri adalah. Nah, ini kita buat model dulu. Yang pertama, umur Pak Agung. Kita misalkan dulu, misalkan umur Pak Agung misalkan adalah X, kemudian umur Bu Putri adalah Y, sedangkan umur Zaki adalah Z. Maka dari kalimat pertama bisa diperoleh apa? Umur Pak Agung 28 tahun lebih tua dari umur Zaki. Berarti Pak Agung itu X itu sama dengan Zaki ditambah 28. Kemudian yang kedua, umur Bu Putri 6 tahun lebih muda dari umur Pak Agung. Jadi apa? Umur Bu Putri itu Y sama dengan Pak Agung itu adalah X dikurangi 6. Yang ketiga, jumlah umur ketiganya berarti X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 119 tahun. Nah, ini ada 3 persamaan. Kita selesaikan ya. Berarti di sini itu ada, ini coba perhatikan persamaan 1 bisa dirubah menjadi X dikurangi Z sama dengan 28. Yang kedua itu X min Y sama dengan 6. Dari sini kita bisa eliminasi. Misalkan dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi X, sehingga apa? Nanti persamaannya kan X min sama dengan 28, X min Y sama dengan 6. Eliminasi berarti Y dikurangi Z sama dengan 22. Persamaan keempat. Kemudian persamaan 5 kita bisa eliminasi dari 1 dan 2 atau 2 dan 3, kita pilih. Misalkan dari 1 dan 3 ini eliminasi X, berarti kan X dikurangi Z 28 tambah Z 119. Kita eliminasi ini habis, berarti itu min Y min 2Z sama dengan min 119 kurangi 28.
91. Ini persamaan tuh. Nah, kemudian dari persamaan ini berarti ini Y ditambah 2 sama dengan 91. Kita eliminasi 4 dan 2. Misalkan ini 4 itu kan Y min Z 22. Kemudian Y habis ini berarti min 3Z. Z-nya berapa? Berarti 33. Z-nya 33, berarti kita substitusi ke persamaan 4. Berarti Y dikurangi 33, berarti Y adalah plus 22, yaitu 55. Ini 23. 40 sehingga jadi Y ditambah X 45 tambah 23 jadi 68. Jawabannya yang C. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.